51 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Benih dan Tanah dengan diawali dari Beelzebub yang disinari oleh cahaya dan duduk menyaksikan pertarungan antara Buddha melawan Hajun. Ia mengambil setangkai bunga dan berkata tentang hal yang sangat cocok berada di hadapannya. Ia berkata, "Di tanah yang indah itu, bunga apa yang akan mekar?" Kemudian ia melanjutkan bahwa ia ingin melihatnya. Jadi siapapun itu tidak masalah. Dan bunga itu pun terlihat berguguran. Ucapannya ini sungguh multitafsir minasan. Apalagi kita semua tahu bahwa Beelzebub lah dalang dari kebangkitan Hajun. Kembali ke pertarungan Buddha di mana tak seorang pun yang menyangka jika perisai dari senjata milik Buddha bisa ditembus oleh serangan Hajun. Sampai-sampai membuat kacamatanya rusak dan mata kirinya buta. Buddha pun terlihat kesakitan dan mundur sejenak agar bisa memiliki waktu untuk bertahan. Tetapi Hajun tak tinggal diam, ia langsung mengubah lengan kanannya ke bentuk kapak yang besar dan mendekati Buddha untuk memberikannya hukuman. Namun senjata Buddha kemudian berubah untuk menepis serangan dari Hajun. Tak segan-segan Hajun langsung melancarkan serangannya bertubi-tubi dengan cepatnya. Sementara Buddha hanya bisa menangkisnya dan bertahan. Loki dan Odin yang menyaksikan pertarungan itu pun menyadari bahwa kondisi Buddha benar-benar parah. Mata kiri dan sisi kiri tubuhnya sudah hancur. Tetapi Buddha berusaha untuk menyerang Hajun. Dan Hajun pun menertawakan serangan yang mampu ia hindari dengan mudahnya. Hajun lalu membalas serangan Buddha yang lagi-lagi ia tujukan pada sisi kiri tubuh Buddha. Naas sekali, Buddha harus terkena serangan Hajun lagi meskipun lukanya tidak cukup dalam. Hajun tersenyum dengan wajah yang mengerikan seakan puas telah melukai Buddha. Buddha pun mengubah posisi tubuhnya dan berusaha menutupi bagian buta dirinya, kemudian menonjolkan sisi kanan tubuhnya. Ia juga mendapat semangat dari ketiga sage yang menontonnya. Sepanjang pertarungan, Hajun tersenyum dengan puas dan melancarkan serangan terus-menerus. Ia berteriak mengenai hukuman, sementara Buddha lagi-lagi hanya bisa bertahan. Dan akhirnya Hajun kembali melukai tubuh bagian kanan Buddha yang cukup terbuka, yaitu bagian pinggangnya. Hajun kembali memperlihatkan betapa puasnya ia dan kembali tersenyum menyeramkan. Sejak tadi Hajunlah yang mendominasi pertarungan. Kaget dengan kekuatan Hajun yang mampu melukai Buddha, Ares pun mendengarkan penjelasan dari Hades bahwa kekuatan Hajun bahkan tidak mencapai kaki 100 dewa, di mana Hajun pernah menghancurkan setengah dunia bawah, yang berarti Hajun adalah monster yang sebenarnya. Ares pun terkejut mendengarnya. Yang menjadi misteri adalah di akhir dari kehancuran dunia bawah, Hajun tiba-tiba saja menghilang. Namun bertahun-tahun kemudian dikatakan bahwa dia belum bangkit kembali. Entah Hades memujinya atau justru menjelekkannya, tetapi Hades menceritakan jika Hajun lebih banyak menghancurkan daripada Hades saat memerintah dunia bawah. Pertanyaan Hermes pun sangat menarik. Ia menanyakan mengapa Hajun yang legendaris itu bisa berada di Valhalla sekarang. Hades pun menjelaskan kembali bahwa hanya ada satu alasan, yaitu ada seseorang yang mencari sisa-sisa kecil dari Hajun yang menghilang dan berhasil menemukannya. Dengan beberapa metode yang aneh, orang tersebut alias Beelzebub berhasil mengembangbiakannya dan membuatnya mirip dengan benih. Beelzebub pun akhirnya mendapatkan sebuah benih Hajun. Kemudian, benih itu pun ia tanamkan ke tubuh Zerofuku yang masih kanak-kanak dan sedang tertidur lelap di lantai. Zerofuku tak pernah menyadari hal itu. Beelzebub pun berharap Zerofuku menjadi tanah yang bagus untuk benih Hajunnya. Tapi tak ada alasan lain bagi Beelzebub untuk membangkitkan kembali Hajun selain melihatnya bangkit dan mengamuk. Bisa dibilang Hajun mungkin saja tidak mengenali Beelzebub yang telah membangkitkannya. Kembali ke pertarungan, Hajun menyerang Buddha dengan sangat kuat menggunakan kapaknya dari atas. Ditambah ukuran tubuhnya yang memanglah sangat besar, sehingga Buddha lagi-lagi berusaha menepis untuk melindungi tubuh bagian atasnya. Saat Buddha berusaha menyerang, tak disangka tubuh raksasa dan kekar milik Hajun sangatlah fleksibel dan langsung merentangkan kakinya lurus atau split, kemudian menikam kaki Buddha. Hajun lalu tersenyum dan berkata, "Hukuman."
lalu mencabut kapaknya dari kaki Buddha dan menyerang dari bawah ke atas sambil bangkit kembali. Tetapi Buddha mampu terhindar, namun ia terlihat kesakitan dan ngos-ngosan. Ia pun diejek oleh Hajun bahwa ia tidak berguna. Pihak manusia pun frustasi dan tidak menyangka Buddha akan kesulitan menghadapi Hajun. Sementara dari penonton di pihak dewa, mereka semua senang dan bersorak-sorai untuk kemenangan Hajun. Tapi Buddha tak menghiraukan ocehan para penonton. Ia pun tersenyum meskipun Hajun akan mengakhiri pertarungan ini dengan hukumannya. Buddha berkata, "Hukuman dewa ini, hukuman dewa itu. Yang benar adalah tidak ada hal seperti itu kan?" Dan Buddha pun berusaha memanggil Zerofuku. Tak disangka, respon Hajun hanya menertawakan Buddha dengan puasnya sampai membuat Buddha kebingungan. Hajun yang tertawa pun memegang perutnya saking lucunya karena Zerofuku telah ia makan. Buddha pun terkejut mendengarnya. Hajun melanjutkan bahwa jangan khawatir, dewa itu adalah nutrisi yang bagus untukku. Dewa kelas 3 seperti debu ini lebih dari cukup untuk kesepakatan yang bagus. Aku akan menangis dengan gembira. Buddha pun terlihat marah dan menyuruh Hajun untuk diam. Sementara semua orang terkejut mendengarnya. Buddha pun berkata, "Baiklah, aku sudah mengerti. Sekarang aku sudah mengambil keputusan. Aku akan membunuhmu." Dan Rokudo atau senjata Buddha pun berubah sesuai dengan emosi Buddha, alam kelima, alam preta. Tapi pada saat Buddha membulatkan tekadnya, di dalam hatinya bersemayam emosi yang pernah diabaikannya sebagai racun. Emosi Buddha berubah menjadi kebencian. Vara Sahasra Buja Logana 1000 tangan. Dan sebagai hasilnya, Rokudo pun berubah menjadi sesuatu yang bahkan tidak mencerminkan Buddha sama sekali. Dia terlihat seperti sinar matahari, pertempuran Aragami Sarakayas. Semua orang terkejut melihat perubahan dari senjata Buddha. Kali ini Buddha benar-benar serius menatap Hajun. Meskipun Hajun masih menertawakannya, Hajun masih akan menghukum Buddha yang berani melawan makhluk tertinggi sepertinya. Mereka pun saling mendekat dan menyerang dengan kekuatan maksimal. Buddha mengeluarkan energi yang luar biasa, tetapi Hajun berhasil menangkis dengan kapaknya. Dan Buddha masih terus menyerang Hajun sampai-sampai Hajun terseret ke belakang. Kemudian dari dorongan kekuatan itu, Hajun pun harus menghindari serangan Buddha. Buddha pun menyerang Hajun dengan mengeluarkan kekuatan dari mulut kepala naga pada senjatanya. Hajun pun terkejut dan tak lagi tersenyum. Darah pun keluar dan membasahi lantai aula Valhalla. Kali ini Hajun menangkis serangan itu dengan tangannya sendiri. Namun sayangnya, tangan kanan Hajun yang telah berubah menjadi kapak telah berhasil menikam perut Buddha. Jadi darah tadi rupanya berasal dari Buddha. Tak satu pun dari penonton Valhalla yang tidak terkejut melihat kejadian itu. Sementara tampaknya Buddha mengeluarkan banyak darah dari tubuhnya. Hajun berkata, "Apa kau punya kata-kata terakhir?" Dan tak disangka Buddha yang memuntahkan darah malah tersenyum. Buddha berkata, "Akan kuberitahu sekali lagi." Belum selesai ia bicara, senjata Hajun makin dalam di perut Buddha. Tapi bagian tajam pada senjata Buddha telah melingkar di leher Hajun. Buddha melanjutkan, "Jika para dewa tidak menolong mereka, maka aku yang akan menolongnya." Para pengikut Buddha yang menonton pun meneteskan air mata sembari mendoakan keselamatan Buddha. Buddha menarik nafas dalam-dalam kemudian berteriak, "Jika para dewa menghalangiku, aku akan membunuh mereka," sambil mengubah posisi bagian tajam pada senjatanya untuk menangkis kapak Hajun. Dan chapter pun diakhiri dengan rasa penasaran buat kita semua minasan. Karena bulan depan barulah ada kepastian siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini. Oke deh, sampai di sini dulu review chapter 51 Record of Ragnarok. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow Instagram saya di @sneakypiki.anime.